Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ulumul Al-Quran yang terdiri dari Akdamil Haikal Lubis, kemudian Winnie Azwita Putri, kemudian Zahra Maliha Sakinah akan mempresentasikan tentang mengenal kitab dan mufasir klasik. Kemudian kami akan menjelaskan juga tentang metodologi tafsir Al-Quran. Ya, dipersilakan teman saya yang akan menjelaskannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode tafsir. Yang pertama itu ada metode tafsir tahlili yang dikenal juga dengan nama metode analisis. Merupakan metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran, dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis-hadis Nabi SAW yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Terus, apa aja sih kelebihan dari metode tafsir tahlili? Yang pertama itu, ruang lingkupnya sangat luas. Karena luasnya ruang lingkup, metode ini mufasir dapat menggunakan bentuk bi'al-mathur dan bi'al-ra'yu. Kemudian yang kedua, memuat berbagai ide. Metode ini memberikan kesempatan yang luas kepada mufasir untuk mencurahkan ide dalam menafsirkan Al-Quran. Terlebih lagi dalam bentuk bi'al-ra'yu sehingga melahirkan penafsiran yang lebih bercorak dan lebih berkembang. Kemudian kekurangan dari metode tahlili. Yang pertama itu ayat-ayat Al-Quran seolah-olah menjadi. Kemudian kekurangan dari metode tafsir tahlili, yaitu yang pertama melahirkan penafsiran yang subjektif karena banyaknya peluang mufasir untuk menuangkan gagasan, seringkali membuat subjektif dalam penafsiran Al-Quran. Terus yang kedua ada metode ijmali. Dengan metode ini mufasir dapat menempuh jalan sebagaimana metode tahlili, yaitu terkait pada susunan-susunan yang ada di dalam mushaf. Hanya saja dalam metode ini mufasir mengambil beberapa maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang ada secara global. Mufasir menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara garis besar. Sistematika mengikuti urutan surah-surah Al-Quran sehingga makna-makna dapat saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makna tersebut, mufasir menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari Al-Quran itu sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat penghubung sehingga memberi kemudahan kepada para pembaca untuk memahaminya. Nah, kelebihannya itu praktis dan mudah dipahami karena kalimatnya yang tidak bertele-tele. Metode ini menjelaskan kepada pembaca secara singkat agar mudah dipahami. Yang kedua, terbebas dari riwayat Israiliyat. Yang ketiga, menggunakan bahasa seperti bahasa Al-Quran. Pembaca tidak akan terasa bahwa dia sedang membaca kitab tafsir karena bahasa yang digunakan seperti bahasa Al-Quran. Sedangkan kekurangannya itu, tafsir ijmali kurang tepat untuk memahami Al-Quran secara utuh. Kemudian tidak terdapat ruang untuk menganalisis, karena metode global tidak dapat diandalkan untuk menuangkan analisis secara detail dan terperinci. Terus contohnya ada tafsir Al-Jalalain karya Jalal ad-Din Al-Suyuti dan tafsir Al-Muqtasar. Nah, yang ketiga ada metode muqaron. Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Nah, kelebihannya itu, metode tafsir muqaron
memberikan wawasan yang luas, sehingga membuat pembaca memiliki wawasan yang luas karena segala ayat yang ditafsirkan dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian metode tafsir ini juga menghargai pendapat orang lain, sehingga pembaca terhindar dari sikap fanatisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. Yang ketiga, pintu pengetahuan semakin terbuka, karena metode ini menjadi sumber pengetahuan karena memuat berbagai pendapat dan cocok bagi yang ingin memperdalam ilmu tafsir. Kemudian kekurangannya yaitu tidak cocok untuk pemula, karena metode ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Dan yang kedua, kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial, karena metode Muqarrin lebih mengandalkan perbandingan daripada memecahkan permasalahan. Nah, macam-macam metode Muqarrin. Yang pertama itu ada perbandingan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat lain, perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis, dan perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain. Contoh kitab tafsirnya itu ada Durat Al-Tanzil wa Qurrat Al-Taqwil. Kemudian ada Al-Burhan fi Tajwih Mutasyabih Al-Quran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metodologi tafsir Al-Quran, metode Maudhu'i. Metode tafsir Maudhu'i ini menurut Muhammad Baqir Al-Sadr sebagai metode Al-Taqlidi adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan mentertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. Dari definisi metode Maudhu'i itu, sekurang-kurangnya ada 2 langkah pokok dalam proses penafsiran secara maudhu'. Yang pertama adalah mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan satu maudhu' tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan nisbat atau korelasi satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjuk pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya, secara induktif suatu kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang oleh dilalah ayat-ayat itu. Langkah-langkah tafsir Quran secara metode Maudhu'i ini secara rinci dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Al-Hayy Farmawi yang menjabat sebagai guru besar pada Fakultas Usuluddin Al-Azhar. Ia menerbitkan buku yang berjudul Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i dengan mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode Maudhu'i. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, menetapkan masalah yang dibahas. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya. Yang keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Yang kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna atau outline. Yang keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang atau umum dan yang khas atau khusus, mutlak dan muqayyad atau terikat, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemasaan. Lalu yang kedelapan adalah menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Ciri-ciri dari tafsir Maudhu'i itu diantaranya adalah: yang pertama, menonjolkan tema.
judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau yang berasal dari Al-Quran itu sendiri ataupun dari lain-lainnya. Lalu yang kedua, pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas dan petunjuk yang termuat dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Metode tafsir maudhu'i ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya menjawab tantangan zaman, praktis dan sistematis, lalu dinamis, serta membuat pemahaman menjadi utuh. Sedangkan kekurangannya itu, yang pertama memenggal ayat Al-Quran, yang kedua membatasi pemahaman ayat. Metodologi dan karakter kitab tafsir internasional. Yang pertama adalah tafsir Ibnu Katsir. Berdasarkan periodisasi, tafsir Ibnu Katsir dapat digolongkan ke dalam tafsir era pertengahan atau dalam buku lain juga ditulis oleh Abdul Mustaqim diistilahkan dengan era afirmatif dengan nalar ideologis. Karakteristik penafsiran di era tersebut menurut Abdul Mustaqim adalah banyak dipengaruhi oleh lebih didominasi oleh kepentingan politik, golongan, mazhab, ideologi, keilmuan. Karena itulah istilah era afirmatif dengan nalar ideologis. Jadi, tafsir Ibnu Katsir ini ada pada era afirmatif dan bernalar ideologis. Penulis tafsir ini ialah bernama Ibnu Katsir. Ia adalah ulama yang juga biasa dikenal dengan nama Abu Al-Fida. Lahir di kota Basrah di Samicidal, Damaskus, pada tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Nama lengkapnya adalah Imam Ad-Das, Abu Al-Fida, Ismail bin Al-Khatib, Syihab ad-Din, Abi Hafsah Umar bin Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Dalam literatur yang lain juga disebutkan bahwa Ibnu Katsir ini memiliki gelar Al-Bushrawi karena ia lahir di kota Basrah. Begitu pula dengan gelar Al-Dimashqi dikarenakan kota Basrah adalah bagian dari kawasan Damaskus. Maka dari itu sering juga Ibnu Katsir dipanggil dengan Imad al-Din Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy Al-Dimashqi. Karya-karya yang telah dibuat Ibnu Katsir ini antara lain adalah dalam bidang sejarah. Ibnu Katsir menulis beberapa kitab antara lain Al-Bidayah wa Al-Nihayah yang terdiri dari 14 jilid, Al-Fusul fi Sirah Al-Rasul, Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Qasas Al-Anbiya, Manaqib Al-Imam Al-Syafi'i. Dan dari ketiga buku tersebut, Al-Bidayah wa Al-Inayah adalah salah satunya adalah karya monumentalnya dalam bidang sejarah. Kitab ini sampai sekarang masih menjadi kitab rujukan primer dalam kajian sejarah Islam. Dalam bidang hadis, Ibnu Katsir menulis sejumlah kitab di antaranya kitab Jami' al-Masanid wal al-Sunan, Al-Kutub al-Sittah, Al-Takhmila fi Ma'rifah, Al-Siqat wa Al-Lu'afa wal Al-Mujahal dan Al-Muqtasar sebagai ringkasan kitab Muqaddimah li Ulum Al-Hadis karya Ibnu Salah, dan adalah Al-Tanbih li Ulum Al-Hadis. Di samping itu, Ibnu Katsir juga mensyarahi kitab Sahih Bukhari yang penyelesaiannya dilanjut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam bidang fikih, karyanya tidak terselesaikan. Ia berencana untuk membuat sebuah kitab fikih yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi hanya satu bab dan mengenai ibadah dalam persoalan haji yang dituliskan dalam satu bab. Lalu dalam bidang tafsir, ia menulis kitab tafsir 30 juz yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim atau disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir. Dan inilah yang sedang kita bahas, yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Dari karya-karya yang begitu banyak dihasilkan oleh Ibnu Katsir, jadi sangat wajar jika ulama-ulama setelahnya
memberikan pujian kepadanya Al-Zahabi. Misalnya mengatakan Ibnu Katsir adalah imam besar yang bertindak sebagai mufti, ahli hadis yang agung dan ahli tafsir. Al-Suyuti juga mengatakan tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir yang tidak ada duanya. Belum pernah ditemukan kitab tafsir yang sistematika dan karakteristiknya yang menyamai kitab tafsir ini. Dalam menuliskan tafsirnya, Ibnu Katsir banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Ahyah dan Ibnu Abi Hatim. Dan ia juga terpengaruh oleh berbagai tafsir seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Ibnu Ahyah dan beberapa ulama-ulama terdahulu lainnya. Dan tentunya secara umum pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah selaku gurunya. Dalam penyajiannya, tafsir Ibnu Katsir ini menggunakan metode analitis atau tahlil. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyajikan secara runtut mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas sesuai dengan Mushaf Utsmani, dengan tidak mengabaikan aspek asbabul nuzul dan juga munasabat ayat atau melihat hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu sama lain. Mengenai bentuk tafsir, berdasarkan pemetaan oleh Nasruddin Baidan bahwa bentuk tafsir ini ada dua, yakni tafsir bil matsur berdasarkan riwayat, dan yang kedua tafsir bil rai atau akal berdasarkan akal. Dengan melihat sejarah penafsiran Al-Quran, bentuk tafsir bil matsur bisa dikatakan adalah bentuk yang pertama lahir dalam penafsiran Al-Quran. Hal ini menurut penulis lebih dikarenakan masa yang tidak terlalu jauh dari Nabi, sehingga penafsiran-penafsirannya lebih banyak melihat hadis-hadis Nabi selaku penafsir pertama Al-Quran, dan pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in, atau dalam ilmu hadis disebut hadis mauquf dan maqtu. Walaupun kemudian masa pertengahan adalah masa pergeseran dari bil matsur ke tafsir bil rai. Jika melihat tafsir Ibnu Katsir, walaupun masuk ke dalam era pertengahan, di mana era ini tafsir bil rai sudah sedikit mendominasi, akan tetapi tafsir Ibnu Katsir ini kecenderungannya lebih menggunakan bentuk tafsir bil matsur. Menurut Az-Zahabi, tafsir Ibnu Katsir menggunakan metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan melihat ijtihad para sahabat dan tabi'in. Menurut Ibnu Katsir, dalam muqaddimah tafsirnya menyebut bahwa metode tersebut adalah metode yang terbaik dalam penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis dan seterusnya adalah merupakan prinsip-prinsip yang dipakai dalam bentuk tafsir bil matsur. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada bentuk-bentuk bil rai dalam penafsirannya. Sebagai contoh penakwilannya tentang ayat antropomorfisme di atas menunjukkan bahwa Ibnu Katsir juga menggunakan rayu dalam penafsirannya. Yang dimaksud rai dalam penafsirannya. Akan tetapi, dengan melihat tafsirannya secara keseluruhan, bentuk bil matsur lebih mendominasi. Hal itu dibuktikan banyaknya hadis-hadis yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Hal ini bisa jadi karena bahwa Ibnu Katsir adalah seorang yang pakar di bidang hadis atau diberi gelar sebagai muhaddis. Demikian penjelasan tentang tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya ada tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Jalalain yang dijelaskan oleh Haikal Kamal. Saya Akdamil Haikal akan menjelaskan tentang metodologi dan karakter kitab tafsir internasional. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, pertama saya akan menjabarkan terlebih dahulu bagaimana biografi Imam Al-Qurtubi.
Beliau bernama lengkap yaitu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Mufassir. Beliau adalah seorang mufassir. Lahir di Andalusia, sekarang disebut dengan kota Spanyol, yaitu tepatnya di kota Cordoba. Al-Qurtubi hidup ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada tahun 1232 sampai 1492 Masehi, yaitu sekitar abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Beliau sangat banyak sekali karyanya. Yang pertama ada Al-Jami li Ahkam Al-Quran wa Al-Mubin lima tadam manhu min Al-Sunnah wa Ai Al-Furqan. Kemudian karya keduanya yaitu Al-Tazkirah fi Ahwal Al-Mauti wa Umur Al-Akhirah. Yang ketiga ada Al-Tizkar fi Fadli Al-Azkar, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk sistematika penyajian Imam Al-Qurtubi itu lebih mementingkan aspek penulisan. Imam Al-Qurtubi kemudian sistematika penyajian yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi menurut Amin Al-Khuli dalam bukunya Manahij Tajdid, bahwa dalam penulisan kitab tafsir dikenal beberapa sistematika, yaitu mushafi, nuzuli, dan maudu'i. Sedangkan tafsir Al-Qurtubi sendiri memakai sistem mushafi. Kemudian kredibilitas Al-Qurtubi. Para ulama banyak memberikan pujian kepada sosok Al-Qurtubi ini maupun karya-karyanya yang cukup monumental seperti kitab tafsirnya. Berikut beberapa pernyataan tentang Al-Qurtubi dan karya-karyanya. Yang pertama, Al-Alamah Ibnu Farhun pernah berkomentar tentang tafsir Al-Qurtubi. Tafsir ini termasuk tafsir yang paling penting dan benar sekali manfaatnya, mengganti kisah-kisah dan sejarah-sejarah yang tidak perlu dengan hukum-hukum Al-Quran, dan lahir darinya dalil-dalil, menyebutkan kiroat dan nasik mansuk. Kemudian yang kedua, kesimpulannya bahwa sesungguhnya Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini bebas atau terikat oleh madhab. Analisisnya teliti, solutif dalam perbedaan dan perdebatan, menggali tafsirnya dari segala segi, mahir dalam segala bidang ilmu yang berkaitan dengannya. Kemudian Ibnu Syakir juga berkomentar bahwasanya Al-Qurtubi itu memiliki beberapa karangan yang sangat bermanfaat yang menunjukkan keluasan bidang kajian yang dia geluti serta aktivitas yang ia tekuni. Di sekian banyak karya yang ia lahirkan, Al-Jami li Ahkam Al-Quran adalah kitab tafsirnya yang sangat baik dan elok. Bahkan Ibnu Taimiyah juga berkomentar, kata beliau, kitab tafsir Al-Qurtubi lebih baik dibandingkan kitab Zamakhsyari. Kitab tersebut lebih dekat kepada cara pikir ahli kitab dari sunnah serta jauh dari hal-hal yang mendekati bid'ah. Dan yang terakhir komentar dari Ibnu Khaldun, Al-Qurtubi dalam menulis kitab tafsir ternyata mengikuti model tafsir Ibnu Atiyah dalam Intisari Salaf, dan yang demikian itu sangat pantas karena ia lebih dekat kepada kebenaran dan sangat populer di wilayah timur. Kemudian kita akan membahas langsung ke intinya, yaitu bagaimana sih metode penafsiran Imam Al-Qurtubi ini. Berdasarkan kategorisasi metode tafsir, maka dapat dikatakan bahwa tafsir Al-Qurtubi menggunakan metode tahlili. Hal ini dapat dilihat dari cara Al-Qurtubi dalam menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir tahlili. Berikut langkah-langkah penafsiran Al-Qurtubi. Yang pertama, beliau menyebutkan ayat. Yang kedua, menyebutkan poin-poin masalah ayat yang dibahas ke dalam beberapa bagian. Yang ketiga, memberikan kupasan dari segi bahasa. Yang keempat, menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya. Yang kelima, mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Yang keenam, menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai ajaran Islam. Yang ketujuh,
mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar. Kemudian kita lanjutkan dengan tafsir Al-Jalalain. Sebelumnya seperti yang tadi, kita akan mengulik terlebih dahulu siapa sih penulis tafsir Al-Jalalain ini. Ya, ternyata teman-teman yang menulis kitab tafsir Al-Jalalain ini dua orang. Yang pertama Imam Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Alamah Ahmad Jalaluddin Al-Mahalli. Lahir pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi, Kairo, Mesir. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahalli yang dinisbahkan kepada kampung kelahirannya. Lokasinya terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti atau nama lengkap Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sadiq al-Din, Abu Bakar bin Utsman ibnu Muhammad bin Khidir bin Ayyub bin Muhammad bin Syihammam al-Din al-Khudairi al-Suyuti al-Syafi'i, lahir di Kairo sesudah Maghrib malam Ahad awal Rajab 849 Hijriah. Pada usia 5 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu, dan hebatnya beliau sudah hafal Al-Quran sampai surat At-Tahrim. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti ini sebenarnya adalah murid dari Imam Al-Mahalli. Kemudian karya-karyanya Imam Al-Mahalli yaitu menulis sejumlah buku yang berkualitas tinggi, pikiran-pikiran yang jernih, isi kitab padat dan bahasanya mudah dipahami. Beberapa di antaranya Syarh Jam' al-Jawami Usul Fikih, Syarah Al-Minhaj fikihnya, Syarah Al-Burda Al-Madih, kemudian Manasik Al-Hajjah, kemudian kitab Fi Al-Jihad dan tafsir Al-Quran Al-Karim yang tulisannya dari awal surat Al-Kahfi sampai akhir Al-Quran. Melanjutkan Jalaluddin As-Suyuti yang lebih dahulu menulis tafsir tersebut dari awal surah Al-Fatihah sampai surat Al-Isra. Karyanya yang lain Syarh Al-Waraqat Fi Usul, yang keempat Syarh Al-Qawaid, kemudian Syarh Tashil Hasiyah ala Jawahir ala Asnawi, dan tafsir Al-Quranil Azim. Dan kitab yang terakhir ini kelak akan disempurnakan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kitab terakhir Imam Al-Mahalli itu akan diteruskan oleh muridnya yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian untuk karya-karyanya Imam Al-Suyuti sendiri yang sudah dicetak ada Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Itmam Al-Dirayah, Litamron Al-Nuqayah, Al-Ashibah wa Al-Nazair atau kitab Nahwu, Al-Ashibah wa Al-Nazair yaitu kitab kaidah fikih, kemudian Alfiyah yaitu kitab ilmu hadis, kemudian Al-Iqtirah fi Ilm Usul Al-Nahwi, kemudian ada Bugoyah Al-Wi'ah fi Tabaqat Al-Nuhat alias biografi para tokoh Nahwu, kemudian ada Tarik Al-Khulafa sejarah para khalifah, kemudian ada Tabiin Al-Sahifah fi Manaqib Abi Hanifah yaitu biografinya Imam Abu Hanifah, kemudian Tadrib Al-Rawi fi Syarh Taqrib Al-Nawawi yaitu ilmu hadis, lalu yang terakhir Tazyin Al-Mamalik bi Manaqib Al-Imam Malik, lalu tafsir Al-Jalalain, dan masih banyak lagi. Kemudian metode penafsirannya yaitu tafsir ini dibuat oleh dua orang. Metode penafsirannya yang digunakannya sama, yakni tahlili dengan corak bil ra'i, karena apa yang dilakukan oleh Jalaluddin Al-Mahalli diikuti oleh As-Suyuti. Untuk sistematika penulisannya yaitu tafsir Jalalain karya tafsir Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti disebut Jalalain 2 atau ulama tafsir bernama Jalal. Kemudian kitab tafsir terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama yang memuat muqaddimah dan tafsir surat Al-Baqarah hingga surat Al-Isra merupakan karya Jalaluddin Al-Mahalli. Jilid kedua memuat tafsir surat Al-Kahfi hingga akhir surat An-Nas ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Surat Al-Fatihah yang diletakkan sesudah surat An-Nas dan tatimmah atau penutup, kecuali bagian penutup, As-Suyuti menyelesaikan konsep tafsirnya selama 40 hari.
sejak awal Ramadan tahun 870 Masehi. Penyelesaian seutuhnya terlaksana setahun kemudian. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita akhiri dengan kesimpulannya, yaitu bahwasanya tafsir adalah penjelasan firman Allah Al-Quran yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Keberadaan tafsir ini sangat penting, terutama untuk meluruskan ayat-ayat Al-Quran yang tidak mudah dimengerti, terutama oleh masyarakat awam. Tafsir juga berisikan berbagai penjelasan makna-makna hukum dan simpulan hikmah ayat Al-Quran. Maka sangat perlu bagi kita untuk mengetahui berbagai macam metode tafsir dan berbagai macam tafsir Al-Quran untuk memaknai lebih dalam Al-Quran. Dan ingat teman-teman, Al-Quran tidak pernah salah, tapi tafsir Al-Quran itu bisa salah, tergantung dengan keilmuannya masing-masing. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.